Di depan cermin Luna yang hanya mengenakan handuk untuk menutupi sebagian tubuhnya, mulai berputar perlahan sambil memperhatikan bentuk tubuhnya. Dia sendiri begitu kagum dengan apa yang dimilikinya, karena selain memiliki paras yang cantik, wanita itu pun memiliki bentuk tubuh semok, yang setiap hari ditutupinya dengan baju syari. Sebagai seorang wanita yang akan menjadi pengantin, dia sangat bahagia karena bisa memenuhi keinginan pria yang dicintainya tanpa takut dosa. Ya, Luna akan menikah beberapa hari ke depan. Saat ini dia baru selesai mandi, dan akan bersiap-siap untuk ke tempat seorang tukang jahit untuk mengambil pakaian pesanannya. Dia sudah tak sabar menantikan hari bahagia itu, yang dinantikan selama beberapa tahun. Luna berjalan kaki sejauh beberapa kilometer menuju rumah tukang jahit. Sepanjang perjalanan dia dan beberapa anak remaja, sebagai murid mereka sangat menghargai dan menghormati Luna, yang hampir setiap selalu hadir di sekolah. Dia begitu cantik, ayu, dan sopan dalam bertutur kata. Dengan sikap dan kepribadian baiknya, Luna disukai dan sangat disenangi semua orang di desa itu. Yang bersikap kurang baik padanya hanyalah seorang wanita tetangga rumahnya bernama Sari. Sudah 5 tahun lamanya Luna menjalin hubungan jarak jauh dengan Firman, pria yang tinggal di ibu kota. Mereka pertama berkenalan saat Firman pindah sekolah ke desa itu 6 tahun lalu. Kala itu Firman menjadi murid baru di sekolah Luna sebagai siswa kelas 3 IPA. Selain berada di kelas yang sama, mereka juga tinggal bertetangga karena rumah ibu Sari tantenya Firman terletak di sebelah rumah orang tua Luna. Setelah mendapatkan kedudukan penting di perusahaan tempat kerjanya, Firman memutuskan untuk melamar dan ingin menikahi Luna. Dia tetap pada pendiriannya, walau Rena ibunya merasa keberatan, dengan latar belakang Luna yang hanya seorang guru honor di desa, dan dari keluarga sederhana. Singkat cerita tiba-tiba Firman memanggil dari arah belakang, suara Luna terdengar bergetar karena pengaruh keadaannya. "Ini, aku mau kasih uang sama kamu. Ini bonus pertama yang ku dapat setelah naik jabatan di perusahaan tempat aku bekerja." Firman memberikan sejumlah uang pada calon istrinya itu. "Ya Allah Firman, buat apa uang sebanyak ini? Lagian, aku belum pantas menerima uang dari kamu. Nanti setelah kita menikah besok, baru aku bisa menerima nafkah darimu," tolak Luna karena tahu betul tentang hak juga kewajiban pada pasangan dalam agama yang dianutnya. "Nggak apa-apa, anggap ini hadiah dari aku. Kamu bisa simpan uang ini. Nanti setelah kita sudah dihalalkan, baru dipakai dan itu terserah kamu." Firman tetap memaksa Luna untuk menerima uang pemberiannya. Silih berganti, Luna yang berada di kamar yang membersihkan wajah dan berganti pakaian, Luna langsung beranjak naik ke atas tempat tidur. Dia tidur dengan mengenakan daster berbahan katun panjang sampai ke mata kaki tanpa dalaman. Demi menjaga kesehatan aset pribadinya, Luna selalu melepaskan dalaman sebelum tidur. Hujan hebat tiba-tiba mengguyur disertai angin kencang. Listrik serentak mati saat itu juga. Luna yang sudah tenggelam di alam mimpi sama sekali tidak terusik. Sedikit aneh untuk seorang Luna tidak terbangun saat hujan lebat di tengah malam. Luna mulai bersuara tanpa membuka mata, saat ada sentuhan tangan di bagian betis sampai di bagian pahanya yang putih mulus. Tangan itu terus meraba dan kini sudah berada di bagian dadanya. Luna yang menyadari sesuatu berusaha untuk membuka matanya, yang anehnya begitu sulit untuk melebar. Dan di saat dia ingin bersuara, mulutnya tiba-tiba dibungkam dengan ciuman penuh gairah oleh seorang pria. Pria itu melumat bibirnya yang seksi, sambil menjulurkan lidah memaksa mulutnya untuk terbuka. Awalnya Luna tidak merespon dan ingin menolak, tapi pada akhirnya dia pun terhanyut, dengan pemikiran membayangi membawa wajah sang kekasih. Dalam keadaan setengah sadar, Luna beranggapan kalau pria yang sedang mencumbunya itu tidak lain adalah Firman. Sebenarnya Luna adalah wanita yang begitu kuat menjaga diri. Selama berpacaran dengan Firman, dia tak pernah mau disentuh walau hanya sekedar berciuman. Namun entah mengapa sehingga dia tak berdaya menghindar ataupun menolak pria yang sedang mencumbunya dalam kegelapan. Logikanya sudah tak bisa diandalkan. Hanya kenikmatan yang dirasakan, sentuhan kasar pria itu di beberapa bagian tubuh indahnya malah terangsang. Namun di saat itu dia masih bisa berusaha untuk tidak bersuara keras, walaupun gejolak hasrat semakin menguasai dirinya.
Wanita cantik itu benar-benar hilang kendali, dia berusaha mengimbangi lumatan pria itu walau merasa kewalahan dan hampir tidak bisa bernafas. Setelah puas menikmati bibirnya, pria itu kini berpindah ke bagian leher dan kembali bereaksi. Dia menjilati bagian leher dan telinga Luna, yang menjadi salah satu bagian sensitif wanita cantik itu. Tidak hanya menjilati, pria itu juga memberikan beberapa kali kecupan, sebelum bangkit dan merobek daster yang dikenakan Luna. Luna sudah tak mampu untuk memikirkan apapun, karena tiba-tiba kedua bukit kembarnya disedot oleh pria itu seperti seorang bayi yang sedang kehausan. Bedanya pria tersebut melakukannya dengan sangat kasar, deru nafas mereka saling beradu dalam permainan panas itu, kedua benda kenyalnya masih terus dilumat, disedot bahkan digigit perlahan oleh pria tersebut, dan kini pria itu mulai berpindah ke arah perut turun sampai ke selangkangannya. Firman sayang, Suara Luna akhirnya terdengar dengan nafas memburu seperti orang yang baru selesai melakukan maraton. Sambil menyebut nama sang calon suami, kedua paha Luna yang lumayan berisi diangkat pria itu sampai apem tembemnya terbuka semakin lebar di depan mata. Dan tanpa menunggu lama-lama pria itu kembali bereaksi. Dia menjilati lembah nikmat yang sudah sangat becek dengan sangat rakus. Sesekali dia menjulurkan lidah ke dalam lubang milik wanita cantik itu, sambil menggerakkan kepala maju mundur sehingga mengeluarkan suara yang menggelikan. Oh, enak banget, Desahan Luna yang semakin membangkitkan gairah sang pria, tak lupa dia menjilati dan melumat kedua bibir lembah yang terdapat bulu, juga menyesap bagian tengahnya sehingga membuat Luna kembali menjerit manja. Enak banget sayang, sayang Hani, Firman, enak banget sayang. Barulah Luna merasakan kenikmatan duniawi. Rasa nikmat yang tak pernah dialami walau di dalam mimpi. Biji kenarinya dijilatin dan diemot seperti permen, dengan kedua tangan terus memegang paha Luna untuk tetap terangkat. Tapi tidak berapa lama, sekujur tubuh Luna gemetaran, dan dia hampir saja berteriak kencang, saat cairan kenikmatannya mulai menyembur. Untungnya sang pria dengan cepat membekap mulutnya dengan telapak tangannya yang besar. Semburan kenikmatan menyembur seiring desahan manja wanita cantik itu. Kata-kata yang terucap tidak begitu jelas karena selain mulutnya dibekap, Luna sudah melayang dalam kenikmatan. Pria itu semakin menggila. Dia menyedot semua cairan yang masih terus menyembur sampai tak tersisa. Luna pun tak hanya tinggal diam. Dia malah menekan kepala pria itu semakin dalam di bawah sana. Enak banget sayang, sayang Hani, terus, jilat terus sayang. Dihisap juga sayang. Enak sayang. Suara desahan Luna yang terdengar manja tak kunjung berhenti. Dia hampir gila dibuat pria tersebut. Tanpa berlama-lama pria itu pun bangkit dan memaksakan rudalnya masuk ke dalam lubang sanggama Luna, saat wanita itu masih terus mendesah dengan suara yang tidak terlalu keras karena mulutnya disumpal bantal. Suara Luna tiba-tiba tertahan dan nafasnya hampir terhenti saat keperawanannya pecah, lantaran sodokan benda tumpul berukuran luar biasa milik pria itu. Namun sesaat kemudian, dia kembali mendesah lebih kencang, yang membuat pria itu langsung membungkam mulutnya menggunakan sebelah tangan. Pria itu menghujamnya dengan sangat bertenaga. Luna yang kesakitan sempat menjerit dan menangis. Namun rasa sakit itu hanya sebentar saja. Kini Luna kembali mendesah mengiringi tusukan benda tumpul masuk keluar di lubang miliknya yang masih sangat menjepit. Luna kembali mendesah sambil meremas lengan sang pria. Setelah beberapa menit dalam keadaan terlentang pasrah, kini tubuh Luna dibalik secara tiba-tiba dan kembali dihujam dari bagian belakang. Pria itu menjadikan bokongnya yang bulat dan besar sebagai landasan. Dapat Luna rasakan masuknya benda tumpul itu secara keseluruhan, mengobrak-abrik lubang miliknya. Pria itu semakin bersemangat melancarkan serangan, sambil sesekali menamparkan bokong Luna menggunakan telapak tangan. Sepertinya dia sangat menyukai tubuh Luna yang begitu semok, dan setelah hampir 1 jam berpacu,
pria itu tiba-tiba mempercepat tempo permainannya, sambil menarik rambut panjang Luna sampai wajah Luna menengadah ke bagian atas. Semburan lahar mengental memenuhi lubang milik Luna bercampur dengan cairan merah, sampai meluap saking banyaknya.